Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur usiki mapuji lor sisi arjana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Asaba kata awari kesempatan terlebih lagi keimanan tepe atau pada kesiki berkumpul maring kali ngalori ayat nufung Allah subhanahu wa ta'ala, maka tau benar itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesikit sambungi wi aguruta, kita lanjutkan pelajaran pada dua kitab. Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari, kemudian yang kedua adalah Bulughul Maram. Masih dalam kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yaitu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tentang wajibnya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang hadis yang ke 6758, Ani bin Abi Mulaikah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, qala, beliau berkata, kadal khayyirani, kada al khayyirani, kada artinya hampir, cedek pi. Al khayyirani, dua orang terbaik, dua orang pilihan. Ayyahlika, keduanya binasa. Siapa yang dimaksud? Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Hampir saja. Kedua sahabat yang mulia ini binasa. Apa penyebabnya? Agak sabarna. Lamma qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wafdu Bani Tamim. Tatkala datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafdu Bani Tamim, utusan dari Bani Tamim. Asyara ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar, yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, bil Aqra'i, asyara bil Aqra'i ibni Habisin, bahwa beliau memberikan isyarat atau menunjuk agar Nabi SAW memilih siapa? Aqra' bin Habis At-Tamimi Al-Hanzali, akhi Bani Mujasyih. Wa asyara al-akharu, sedangkan yang lain yang dimaksud di sini adalah Umar radhiyallahu anhu, bi ghairihi, tunjuk yang lain. Dan yang dimaksud di sini adalah Al-Qa'qa', Al-Qa'qa' ibnu Ma'bad At-Tamimi Ad-Darimi. Jadi masing-masing ada yang diunggulkan. Ini di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr li Umar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, innama aradta khilafi,
Ya. Innama aradta khilafi. Sepertinya kamu ingin menyelisihi saya. Kata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya. Faqala Umaru, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma aradtu khilafaka. Saya tidak ingin menyelisihimu. Fartafa'at aswatuhuma, maka kedua suara mereka itu ya, irtafa'at, naik. Artinya keras suara mereka berdua. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ngewangi di ulun Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, lalu turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada ayat atau akhir Al-Azim. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abi Mulaika qala Ibnu Zubair, fakana Umar ba'du, maka Umar radhiyallahu anhu setelah itu, walam yadhkur dzalika an abihi, yakni Abu Bakrin, idza haddatsa an-nabiyya, setelah kejadian ini, kalau berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaditsin, sebuah pembicaraan, haddatsahu, maka beliau berbicara kepada Nabi ka akhis sirari, seperti orang yang kemudian memiliki rahasia lalu kemudian berbicara secara berbisik-bisik. Lam yusmi'hu hatta yastafhimahu. Ya. Lam yusmi'hu, ya, seperti sesuatu yang samar-samar, ya, sampai tidak terdengar, lalu kemudian hatta yastafhimahu, sampai kemudian diminta dan dipertanyakan lagi kejelasan perkataan atau apa yang diucapkan itu. Ya, apa faedah yang bisa kita ambil atau apa fokus dari pembahasan hadis ini? Yaitu adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dua sahabat pilihan ini, Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan hampir saja binasa. Jadi masalah. Kenapa? Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berdebat. Maka sehingga turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini secara zahir. Yaitu Nabi sallallahu alaihi seseorang yang berbicara kemudian suaranya itu mengalahkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya koidi makukoe Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Zahirnya yang berupa suara tidak mungkin. Akan tetapi ada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih luas daripada itu adab terhadap syariat. Ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Lalu kemudian kita kesampingkan itu dalil lalu menggunakan akal. Engkau hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tegas. Lalu kemudian kita tidak menggunakan itu karena mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Apa bedanya kemudian kita dengan orang-orang Yahudi? Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka kalau sesuai dengan hawa nafsunya mereka ambil, tapi kalau dia nalai.
Beragama tidak seperti itu. Beragama itu Islam al-istislam. Bagaimana memang kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah yakun melogi yakun masampajaki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syariat sesuatu dia dilarang tentang ini, dia tidak mencuri. Apa buktinya bahwa hidupku dan matiku karena Allah? Kalau kemudian kita di dalam mengikuti agama Allah ini hanya mengikuti apa yang menurut kita baik atau apa yang kita senangi. Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi dalam hal ini? Mengikuti yang menurut sesuai dengan hawa nafsu dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ini banyak. Ya. Lalu kemudian mencoba menjelaskan, mengurai sesuatu padahal ada ayat, ada hadis. Ini kan tidak sopan. Ya. Lebih tidak sopan lagi lalu kemudian orang-orang yang kemudian yang pernah saya dapati ini. Orang-orang yang ingin melestarikan kebudayaan-kebudayaan. Ketika berbicara tentang sesuatu yang mistik, agana maka dia dulu dah bicara agama di. Bagaimana mungkin agama ini ditanggalkan dari kehidupan seorang muslim? Ya kung ketapi lo na bicara, tapi na torewana, ya badi, keris atau benda-benda yang lain. Na pero na po tapi ya kutosi nasa ko isesena agama, tapi dia dulu dah bicara agama ya. Maksudnya bagaimana? Padahal ini hal-hal yang seperti ini sangat identik dengan kesyirikan. Tidak bisa agama ini tidak dilibatkan dalam semua aspek kehidupan kita. Idarok makadaki Islam berarti kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam. Itulah yang selalu kita harapkan dan selalu dipesankan setiap Jumat. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya, si tongen-tongen na tepe. Bukan karena pilihan. Yakko melo siki, dia alas yakko de. Agama ini tidak seperti pakaian yang bisa kita lepas, bisa kita gunakan. Adapun kemudian tersalah, ya ini adalah sesuatu yang melekat pada manusia. Tapi koya tungkai sengaja memang kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah yang banyak merusak di dalam agama ini. Bayangkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang terbaik, dikatakan hampir binasa. Jadi masalah. Siapa Abu Bakar? Orang yang paling, orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi. Siapa Umar radhiyallahu anhu? Al-Faruq, Faruqul Ummah. Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari juga, beliau kemudian bermimpi menceritakan kepada sahabat bahwa saya diperlihatkan orang-orang, ada yang pakaiannya sampai di sini, ada yang kurang daripada itu, ada yang di atasnya, lalu diperlihatkan kepada saya Umar, ternyata yajurruhu. Pakaian itu menutupi semua badannya. Kata sahabat, fama awwaltahu ya Rasulullah. Bagaimana engkau mentakwilkan mimpi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din, agama. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, agamanya itu lebih besar daripada
diibaratkan pakaian lebih besar daripada badannya, menutupi semua badannya. Dua sahabat Nabi. Apalagi kalau kemudian selain daripada itu, dari umat ini yang berani berbicara menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah secara sengaja. Secara sengaja. Dia berani berdiri seolah-olah dia menantang Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dibahasakan kedua sahabat yang mulia ini hampir binasa, maka bagaimana mungkin? Bagaimana dengan orang-orang yang selainnya mereka? Kita di hadapan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada kecuali sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kan tetapi seringkali kita ini dituduh orang-orang yang kemudian mengamputasi proses pengambilan hukum dari sebuah dalil. Kita dituduh bahwa ajakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah berarti meninggalkan perkataan para ulama dan pendapatnya. Tidak. Maksud daripada mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semua perkataan dan perbuatan atau sikap siapapun diperhadapkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai diikuti, tidak sesuai maka ditinggalkan. Bukan berarti kemudian kita tidak melihat dan belajar. Dan bagaimana mungkin kita tidak belajar dari para ulama? Apalagi orang-orang atau para ulama yang terkenal dengan keikhlasannya, akidahnya yang lurus, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi kita tidak pernah memposisikan mereka seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemudian kita temukan orang-orang yang menyerang orang-orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengatakan tidak mungkin kembali kepada Al-Quran. Kita harus bermazhab. Benar. Bahwa hampir dari semua apa yang kita pikirkan sekarang ini dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu mesti ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Kan tetapi kita tidak menjadikan pendapat itu kedudukannya seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi semestinya orang-orang yang seperti ini jujur dalam hal-hal yang dalam beragama. Kalau memang misalnya mengikuti mazhab, berarti konsisten dengan mazhab. Tapi tidak. Dalam banyak hal mereka mengatakan harus mengikuti mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Tapi ketika sesuatu ini tidak dibahas atau cenderung para ulama mazhab mengharamkannya, maka mereka tidak mengikuti mazhab. Sepakat 4 imam mengharamkan musik. Terutama yang paling keras dalam masalah ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Al-Um. Beliau bahkan menanggalkan hukuman-hukuman pencurian dan lain sebagainya ketika yang dicuri itu adalah alat musik. Tidak diberlakukan hukum di situ. Tapi kemudian mereka langsung memahami Al-Quran. Langsung ke Al-Quran. Tidak melewati pendapat mazhab. Maka kita katakan ternyata perkataan tersebut hanya untuk menyerang orang-orang yang kemudian selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ketika pendapat mazhab ini tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka kemudian mereka mengatakan atau mereka langsung mereka mengikuti apa yang sering kita katakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jujur dalam beragama itu sangat penting. Karena kita beragama ini tania nasabah kelompok atau jamaah tania lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari hadis ini kita mengambil faedah bagaimana kita menjaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih luas daripada itu menjaga adab terhadap syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 80 bahkan mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah. Allah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah maka dia harus taat kepada Rasul. Ya. Tapi Allah mengatakan mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, ya, atau masih bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwa bagaimana sikap sahabat setelah ini, yaitu bagaimana merendahkan suaranya. Seperti itu kita di hadapan syariat. Ada ayat, ada hadis. Berbeda dengan hawa nafsu kita sementara. Lebih baik kita tekan itu hawa nafsu daripada kita menolak itu hadis. Kan biasa begitu. Ya kung kamato peringerangi kinapa na reki hadis ya agar na aya na de mato na si sosok sedisi bawa pina dita ya rega dia na magalo pering kalingata. Lalu kemudian kita tolak itu. Kita juga tidak tahu yang mana yang penting kita tolak dulu itu. Seharusnya kita terima dulu itu. Dimundri pidi aku tandangi maka apakah memang hadis ini begini maksudnya? Apakah ayat ini begini maksudnya? Karena ini kita didatangi dengan ayat dan hadis. Lalu kemudian bertentangan dengan hawa nafsu kita, lalu kemudian kita ikuti hawa nafsu dan kita menolak itu. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi, terutama dalam diskusi. Jadi ya kuna pasura ki ayat atau hadis aja na dolo tabantai ro ayat dan hadis. Tapi dia cengi dulu tangan. Karena jangan sampai bantahan itu benar. Jadi kita turunkan dulu hawa nafsu kita ini. Kalau memang ya kita tidak mengetahui atau tidak mengetahui secara jelas makna ayat atau hadis tersebut. Karena banyak juga orang yang berdalil dan bukan pada tempatnya. Pasuraki ayat hadis tapi bukan pada tempatnya. Akan tetapi berhadapan dengan syariat ini lebih baik diam. Ya. Sambil terus belajar. Kemudian hadis selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi. Beliau berkata tatkala sakit, pada sakitnya. Ya. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang kemudian ya dari sakit itu sampai Nabi SAW meninggal dunia. Nabi berkata, "Muru Abu Bakr." Perintahkan Abu Bakar yusalli bin nasi. Salat bersama manusia, artinya mengimami orang. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Qultu, saya berkata, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar idza qama fi maqamika, kalau dia menggantikan posisimu, lam yusmi'in nasa minal bukai." Ya, maka lam yusmi', dia tidak mampu untuk memperdengarkan bacaannya minal bukai. Ya, karena tidak sanggup menahan tangisnya. Famur Umar, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka perintahkan Umar, fal yusalli linnas, nanti Umar yang kemudian mengimami orang. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru Abu Bakrin,
falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar yang mengimami orang-orang. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, faqultu li Hafsah, saya berkata kepada Hafsah. Jadi ini Aisyah radhiyallahu anha sepertinya tidak berhasil membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata kepada Hafsah binti Umar, sama-sama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quli, coba katakan kepada Rasulullah, inna Aba Bakrin, sungguhnya Abu Bakar, idza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa minal bukai. Kalau Abu Bakar yang imam itu suaranya tidak terdengar atau mungkin tidak bisa melanjutkan bacaannya karena tangisnya. Famur Umar, ya Rasulullah, Umar saja yang disuruh. Fal yusalli bin nasi, sehingga dia salat bersama dengan manusia, mengimami. Fafa'alat Hafsatu, lalu Hafsah betul-betul melakukan saran daripada Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, sesungguhnya kalian ini seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, seperti sedang bersekongkol. Ya. Dengan tegas Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar. Fal yusalli linnas, salat bersama dengan orang-orang, mengimami. Faqalat Hafsatu, maka Hafsah berkata li Aisyah, kepada Aisyah, ma kuntu li usiba minki khaira. Ya. Ya kui yang kada ya to na lepai. Ya, saya kira saya mau mendapatkan kebaikan, tapi ternyata ya tuan kena semprot tuan Nabi. Dari dua hadis ini bagaimana kita melihat kecerdasan Imam Bukhari memasukkan hadis ini pada pembahasan wajibnya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hadis ini secara jelas kita ambil pelajaran yang pertama adalah keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi. Maka orang yang mencelah Abu Bakar radhiyallahu anhu maka juga menjadi cacat pada agamanya. Tidak ada orang yang mencelah para sahabat kecuali cacat pada keimanan dan akidahnya itu. Makanya barang siapa mensabbas sahabah fa'lam annahu zindiq. Ketahui bahwa sesungguhnya siapa yang mencela sahabat, dia itu zindiq. Orang kafir, orang munafik akidah. Sebab sahabat ini masuk dalam akidah. Ayatul iman hubbul ansar, kata Nabi SAW. Tanda keimanan kita itu mencintai orang-orang ansar. Wa ayatul nifaq bugdul ansar. Dan tanda kemunafikan membenci orang-orang ansar. Orang ansar ada di mana? Di Madinah. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan yang paling membenci sahabat ini bahkan mengkafirkan orang Syiah. Mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 4 atau 5 saja. Yang mereka sebut dengan Ahlul Bait. Mereka katakan bahwa Abu Bakar dengan Umar ini adalah dua berhala Quraisy. Mereka mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang pelacur, berzina dengan sahabat Sufyan bin Mu'attal, lalu kemudian meracuni Nabi SAW sampai mati. Dan semua istri-istrinya kecuali beberapa itu bukan Ahlul Bait. Istri-istri Nabi SAW mereka tidak memasukkan sebagai Ahlul Bait. Dia tidak masukkan sebagai keluarga Nabi SAW. Maka jelas kita mengetahui bagaimana akidahnya Imam Bukhari
jauh dari, ya, tentu jauh dari tasyayyu' atau Syiah, menyebutkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwa wajib menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib menjalankan perintah zahirnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi perintahkan, kita laksanakan. Lalu kemudian bertentangan dengan pandangan kita, tidak. Kita tinggalkan itu, apa yang kita pandang, apa yang kita pikir lebih baik, kita tinggalkan. Kita mengikuti perintah Nabi SAW. Seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha sangat ingin bahwa yang imam itu bagusnya Umar bin Khattab. Tapi Nabi mengatakan tidak, Abu Bakar. Ya. Di sini juga pelajaran yang penting bagi seorang suami untuk kemudian memiliki pemahaman agama yang kuat. Sebab kalau tidak, solaki. Ya. Bagus kalau bertemu dikumpulkan dengan istri yang salihah. Tapi kalau tidak, ini yang banyak. Dibengkokkan dan dibelokkan. Peristiwa yang paling besar itu adalah bagaimana Adam, ya, alaihissalam berhasil dibujuk oleh Hawa, istrinya, untuk memakan buah yang dilarang, bahkan pohonnya dilarang didekati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa syaitan itu, ya, tipu dayanya lemah, tapi kalau perempuan tipu dayanya kuat. Ya, makanya selalu arahkan, ya, perempuan-perempuan ini, istri, ibu, saudari kita, untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buat mereka bagaimana bisa mereka memenangkan agamanya daripada perasaannya. Yakode man rasa. Dan tentu ini dengan cara mengajarkan agama atau mengenalkan agama yang hak. Mudah. Kenalkan Al-Quran, kenalkan hadis. Ya. Sebab Al-Quran dan hadis ini adalah mu'jizat. Mu'jiz itu artinya melemahkan. Orang yang mendengar Al-Quran dan hadis, maka dia akan lemah. Maka dia akan lemah. Apalagi kalau dia memiliki ilmu agama, akidah yang benar, dikeluarkan ayat dan hadis, maka dia akan lemah di hadapan nas. Kemudian, ya, kemudian memahami zahir, memperlakukan dalil itu dengan zahirnya. Jadi tidak boleh kita berpaling dari makna hakiki kepada makna majazi, kecuali harus ada dalilnya. Harus ada dalil. Misalnya dalam hal ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah punya tangan. Orang kemudian tidak terima. Dia tidak terima ke Allah punya tangan. Apa dalilnya? Tidak mungkin Allah punya tangan. Kalau punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Tangan itu terdiri dari kulit, ada dagingnya, ada bulunya, ada tulangnya. Berarti Allah itu terdiri dari rangkaian, tersusun. Itu pikiran dia sendiri yang buat-buat. Lalu kemudian apa yang mereka katakan? Tidak. Yang dimaksud dengan tangan di situ adalah kekuatan. Ingat bahwa kita bisa memaknai sesuatu dengan nama itu ketika sesuatu itu ada pada benda tersebut. Kita bisa memaknai bahwa yang dimaksud dengan
ya, tangan adalah kekuatan kalau seandainya tangan itu ada pada benda tersebut atau makhluk tersebut. Kalau tidak ada berarti tidak ada sifatnya. Seperti itu. Berarti pada saat itu ketika mereka mengatakan yang dimaksud dengan tangan di sini adalah apa namanya? Ya, kekuasaan, berarti mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifatkan dirinya. Kan seperti itu. Cuma mereka ya menghilangkan makna hakiki tersebut. Ya itu maka daki ya anu dia nang kadita bulu-bulu matana ya kongka bulu-bulu matana ya tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Kalau ada batang hidung itu ada pada orang tersebut ya dia nang kadita kenana dan seterusnya. Kalau ada sesuatu itu ada pada benda atau makhluk tersebut. Jadi membicarakan tentang sifat berarti membicarakan tentang pemilik sifat tersebut. Okay. Tapi kita tidak melampaui batas nas. Sebagaimana mereka melampaui batasnya. Kita hanya mengatakan seperti apa yang Allah beritakan, seperti itu kita imani. Kemudian yang bisa kita ambil faedah ya dari hadis ini adalah wajib tunduk patuh kepada imam atau pemimpin yang terpilih. Ya. Dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kiranya Abu Bakar yang memimpin salat. Berarti pada saat itu semua orang harus mengikut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian di sini juga pentingnya mewakilkan urusan tatkala kita memiliki uzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sini uzur sakit. Lalu kemudian ya mewakilkan urusan imam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dari sini juga kita memahami bahwa besarnya perkara salat ini. Salat ini adalah perkara besar. Jadi kalau kemudian mudah saja kita menilai diri kita ini, itibani sumpah. Bagaimana seseorang itu memuliakan salatnya, maka begitulah kadar dirinya. Karena salat ini adalah sesuatu yang besar. Coba ibadah apa yang ada kepengolinan? Puasa kepengolinan? Haji? Zakat? Tapi salat, ibadah apa yang kita lakukan setiap hari berkali-kali? Yang wajib. Sekali dalam setahun. Haji sekali dalam. Itu pun kalau mau. Salat setiap hari 5 kali sehari. Ada tempatnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Makanya ulama menulis kitab Ta'zimu Qadris Shalah. Bagaimana mengagungkan kedudukan salat ini. Coba lihat ibadah-ibadah, ada ibadah sebelumnya, ada ibadah setelahnya. Salat. Ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sudah masuk?
Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwa bersabar ya terhadap pemimpin. Bersabar terhadap pemimpin. Maka tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian memimpin salat lalu kemudian dia menangis tidak menganjurkan bacaannya, maka harus bersabar. Ya. Untuk kemudian menunggu apa ya atau gerakan pemimpin ya. Kalau di sini imam. Selama kita sebagai makmum, selama imam ini tidak melakukan hal-hal yang membatalkan salat, maka kita ikut di belakangnya. Maka kita ikut di belakangnya. Sampai kemudian kalau ada pelanggaran-pelanggaran ya, maka itu dosanya dia yang tanggung. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka kita cari masjid yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini ya, ingin mengajarkan kepada kita beragama, mencukupkan diri kita dengan petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kemudian hawa nafsu kita itu bertentangan ya dengan dalil tersebut. Sebagaimana yang kemudian dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya ini hanya pandangan saja. Akan tetapi pandangan ini tertolak tatkala menyelisihi ya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting sekali ketika melihat dalil zahirnya, maka seperti itu karena Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam Al-Quran, begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadisnya itu adalah ucapan dan perkataan yang asalnya mudah dipahami. Mudah dipahami. Ya. Lalu kemudian menjadi rumit setelah muncul banyak hal. Ya, muncul banyak hal yang kemudian ulama mencoba ya karena ada dalil bahwa Allah sudah menerangkan semua di dalam Al-Quran. Cuma kejadian yang berbeda dengan apa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi bukti bahwa Al-Quran, bahwa Islam ini agama sampai hari kiamat dengan dua sumber ini Al-Quran dan hadis, maka barulah bagaimana masalah ini dalilnya. Masalah ini dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, ya, maka itu adalah sesuatu yang mubah misalnya. Apalagi kalau masalah-masalah yang sifatnya muamalah, al-asl fil asya'i al-ibaha, hukum asal dari sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga dalam hal-hal yang seperti ini, terutama hal-hal yang sifatnya nawazil, masalah-masalah yang baru muncul, kita orang awam tidak boleh sembarang berbicara. Ya, karena ini kita sedang mencari apa dalil dari masalah yang muncul ini. Dan ini ada ilmu-ilmunya. Tapi alhamdulillah yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan akhlak, ini mudah. Coba salat, maka demi Nabi tak sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat kalian saya salat. Maka tidak perlu lagi ada maka nanti muncul kepanasan, tak baju,
Ada yang melintang, ada warna putih, ada yang tidak ada. Sesuatu yang sulit dalam beragama. Ya. Lalu kemudian duduk ya dengan sifat-sifat ya air, api, angin, tanah. Ada biasa begitu. Ya, aku mas sempajang itu dah dulu. Ada kan? Biasa untuk yang udah dulu, ya. Unsur-unsur yang ada pada dirinya. Ya. Padahal agama ini mudah. Jadi akidah mudah. Tidak perlu melalui ilmu kalam, falsafah dan sebagainya. Tidak perlu. Mudah. Yang bikin susah itu kalau akal sudah masuk ke situ. Itu yang bikin susah. Ibadah konsepnya ikut. Ya. Dan inilah tiga hal ini, akidah, ibadah, lalu kemudian akhlak. Hal yang wajib bagi semua umat Islam. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan pada kitab yang kedua. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kitab yang kedua, kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-37. Wa anhu, dan darinya. Yang dimaksud sini adalah Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza staiqaza ahadukum
apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, min naumihi, bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, maka jangan dia mencelupkan, memasukkan tangannya fil ina'i, di wadah, di tempat air, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui, aina batat yaduhu, di mana tangannya itu bermalam. Ya, di hotel mana tangannya bermalam dia tidak tahu. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, wa hadza lafzu Muslimin, dan ini lafaznya Imam Muslim. Coba kalau kita mau sesuaikan pembahasan Sahih Bukhari tadi. Coba seandainya Nabi SAW langsung berkata kepada kita, ya, kalau kamu bangun tidur, jangan masukkan tanganmu ke bejana, kecuali kamu harus cuci 3 kali. Ada pigau. Aku tanya sih, maka ada wajib ya Rasul atau sunnah? Ya. Seperti ini zahirnya nas. Seperti itu Nabi SAW melarang, maka begitu kita mencegah diri dari hal tersebut. Akan tetapi Nabi SAW di sini menyebutkan illah. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak mengetahui di mana posisi tangannya ketika dia tidur. Ya, batat. Aina, di mana, batat bermalam, yaduhu tangannya. Kalau di sini terjemahkan apa yang telah dikerjakan oleh tangannya pada malam. Jadi ada yang mengatakan berarti kalau kita tahu maka tidak wajib dicuci. Misalnya ada orang tidur pakai kaos tangan. Jelas. Sebagian ulama memahami ya bahwa ilatnya di sini adalah najis. Jadi kalau tidak najis maka tidak perlu dicuci. Tapi sebagian terutama mazhab Malikiyah mereka mengatakan tidak. Ini ta'abbudiyah, ibadah. Rasulullah memerintahkan begitu, maka kita laksanakan seperti itu. Jadi tengerangi komotoki ajak jalan semakunnya. Tapi kan sekarang rata-rata kerang air. Tapi seandainya kita pakai timba, maka bisa dulu jerinya 3 kali baru bisa mengambil air. Ya, kan biasa kalau motoki masih kayak gigi. Ya, ini biasa yang kemudian kita menyiduk air dengan tangan itu langsung. Kemudian selanjutnya, nah ini Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan ini karena kaitannya ketika kita bangun itu perintahnya adalah berwudu. Ya, sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka ketika kita tidur itu syaitan mengikat dengan 3 ikatan. Ya, maka ketika kita bangun hendaknya kita berwudu. Kalau berwudu hilang 1 ikatan. Nah, kaitannya dengan ini berarti mencuci tangan. Kalau kita berwudu kan ambil air, cuci tangan dulu baru mulai ya berwudu atau mengambil air dari bejana tersebut. Wa an Laqitin Ibnu Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi'i, dan lakukanlah menyelah-nyela di antara jari-jari tangan atau jari-jari kaki dan jari-jari kaki, wa balik fil istinsyaqi, dan maksimalkanlah istinsyak. Ya, istinsyak itu menghirup air ke hidung. Illa an takuna sha'iman, kecuali kamu dalam kondisi berpuasa. Kecuali dalam kondisi berpuasa. Berarti istinsyak tetap dilakukan kalau puasa, cuma tidak berlebih-lebihan. Ini perintah untuk menyempurnakan wudu, isbagul wudu. Dan di antara hal menyempurnakan itu adalah menyelah-nyelah ya jari. Ini sunnah. Kapan jadi wajib? Ya, sama dengan
apa namanya? Ini dalam hal yang sunnah, ini dicantumkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar sebagai sesuatu yang sunnah, dan ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, kemudian istinsyak. Akhrajahul arba'atu wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Adapun lafaznya Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Sebagian ulama memahami berkumur-kumur hukumnya wajib karena ini perintah. Karena ini adalah perintah fil amr. Tapi di sini dicantumkan sebagai sesuatu yang sunnah. Kumur-kumur. Kemudian wa an Utsman radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Nabi menyela-nyela jenggotnya fil wudu'i ketika berwudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ini hukumnya sunnah menyela-nyela jenggot. Ya. Jenggot yang tebal. Kalau tipis wajib menyampaikan air di kulit. Ya. Kemudian wa ana Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat yang masyhur meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi sulusai muddin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membawa, bisa dibaca ata, membawa, bisa kalau utia bi berarti diberikan 2/3 mud. 1 mud itu kira-kira 1 liter lebih. Ya. 1 liter, bukan 1 liter. Setengah liter, sekitar 600 gram. Setengah liter. Lebih setengah liter lebih sedikit. 2/3-nya itu. Faja'ala yadluku dhira'ihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok ya tangannya dengan air tersebut. Jadi ini lumayan ya, harus kita perhatikan. Karena ini yang banyak biasa yang tinggal ini, siku ini tidak dapat. Kemudian yang terakhir masih dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi ma'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja mengambil air untuk kedua telinganya, ghairal ma'il ladzi akhadhahu li ra'sihi, bukan air dari kepalanya. Maksudnya basuh kepala lalu kemudian Nabi mengambil air lagi untuk telinganya. Ya, akhrajahul Baihaqi, ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi bilafzin, ya, dengan sanad ini tapi lafaznya berbeda. Lafaznya adalah wa masaha bi ra'sihi, membasuh kepalanya bima'in ghairi fadli yadayhi, dengan air yang bukan sisa dari kedua tangannya, wa huwal mahfuz. Dan itu adalah riwayat Al-Mahfuz. Ya. Inilah gambaran, walaupun hadis ini ya didhaifkan, tentang mengambil air, dan yang dikuatkan oleh ulama adalah, atau pendapat yang kuat adalah menyatukan basuhan kepala dengan telinga. Ya. Menyatukan basuhan kepala dengan telinga. Ada juga yang memandang bahwa semua hadis tentang membasuh telinga itu dhaif. Ya. Jadi jangan heran kalau kemudian kita akan mendapati kemudian perbedaan seputar hal ini. Ya, ada yang membasuh kepalanya langsung telinga. Ada yang membasuh lalu ambil air ya ke telinga. Ada juga mungkin yang tidak membasuh telinganya. Ini riwayat-riwayat yang ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Ada juga riwayat yang mengatakan al-udhunani min ra'si, bahwa kepala itu adalah bagian dari telinga. Berarti wajib
Jadi telinga itu bukan karena masalahnya dia anggota wudhu yang lain, tidak, tapi dia bagian dari telinga sehingga dia wajib juga dicuci. Tapi hadisnya dhaif atau didhaifkan oleh sebagian ulama. Dan itu pendapat yang kuat bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Alhamdulillah 2 kitab kita sudah membaca, masih beberapa hadis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu, lalu kemudian mendengarkan lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tete itu si salah nareko. Ya, si mata yang kelinga wi hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kemudian ya kita hanya banyak mendengarkan uraian-uraian atau perkataan-perkataan. Ya. Tetap, dan semoga kita kemudian mendapatkan keutamaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seorang sami'a maqalati, mendengarkan ucapanku, kemudian fawa'aha, dia memahami dengan baik, kemudian fa'addaha kama sami'aha, tapi ketika dia menyampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Ini penting dalam mendengarkan hadis. Hadis, lihat, dengarkan apa yang diucapkan, kemudian perhatikan apa yang dipahami, tapi ketika mau disampaikan, sampaikan sebagaimana yang didengar. Jangan sampaikan apa yang dipahami. Nah, ini penting. Begitu pula kita memperlakukan perkataan begitu. Kalau misalnya ada perkataan yang diucapkan salah, kita katakan ucapan itu salah. Adapun nanti kemudian orang yang mengklarifikasi, oh maksud saya itu urusan belakang. Begitu kita memperlakukan nas, teks atau perkataan. Yakko salai salametoi. Adapun nanti saya lupa, saya lalai, saya keliru, itu klarifikasi belakang. Supaya ya kebenaran itu nampak sebagai kebenaran dan kesalahan itu nampak sebagai kesalahan. Dan kemudian yang terakhir, bahwa ketika kita ini sebagai amanah ilmiah terhadap sesuatu, hukum itu kalau kita mengatakan ini benar, ini salah, itu tidak ada kaitannya dengan adab. Bukan kita membicarakan tentang adab. Justru adab kita terhadap ilmu ketika kita membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Di belakang itu maka bukan itu maksudnya ini begini dan ataukah keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan itu di belakang. Ini masalah ilmiah. Jadi tidak menyentuh masalah adab. Adapun nanti bagaimana kita menyampaikan ini benar itu salah, itu baru diikat dengan adab. Tapi hukum itu tidak dikait dengan adab. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.